Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahayu Fajri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari kiriman salah seorang teman subscriber saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Sebuah kisah misteri pada malam hari ini saya dapatkan dari salah satu teman subscriber saya. Jadi di sini kita sebut saja namanya Wahyu. Wahyu ini tinggal di Pekalongan. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2011 yang lalu, di mana Wahyu ini menjadi incaran bos pemilik toko sembako untuk dijadikan tumbal pesugihan. Jadi kisah ini bermula pada tahun 2011 yang lalu. Nah, Wahyu ini memiliki dua orang kakak. Satu di antaranya kakak Wahyu ini sudah lama sekali meninggal. Dan kakak yang kedua beda usianya dari Wahyu ini hanya 3 tahun saja. Dan kakaknya tersebut bekerja di salah satu toko sembako. Jadi teman-teman, jarak rumah kakaknya Wahyu ini ke toko sembako itu lumayan jauh. Dan bos pemilik toko sembako itu menyarankan untuk si kakak ini tinggal di rumah bos tersebut. Jarak rumah bos dan tokonya itu tidak terlalu jauh. Makanya bosnya bilang, ya udahlah kamu tinggal di rumah saya aja. Jadi biar nggak bolak-baliknya itu terlalu jauh. Kakaknya Wahyu ini sering ngajak Wahyu ini untuk ke toko sembako tersebut. Tapi pada saat Wahyu ini libur sekolah, nah dia suka bilang, "Dek, daripada kamu di rumah, mending di sini aja. Jadi bisa bantu-bantu kakak lah." Dan setiap kali Wahyu ini pulang ke rumahnya, suka dibekelin sama kakaknya ini uang buat jajan sekolahnya. Makanya setiap kali libur sekolah, Wahyu ini sering datang ke toko sembako tersebut. Pada suatu hari kakaknya Wahyu ini minta izin libur sama bos sembako tersebut. "Pak, saya minta izin deh Pak 2 atau 3 hari buat pulang ke rumah. Soalnya saya udah lama gak pulang dan saya juga rindu sama orang tua saya." Dan akhirnya bos tersebut mengizinkan kakaknya Wahyu ini untuk libur. Jadi pada saat kakaknya ini dapat izin libur, dengan semangatnya kakaknya ngasih kabar ke orang rumahnya minta tolong si Wahyu jemput kakaknya di toko. Jadi memang setiap kali kakaknya libur, kakaknya ini sering minta jemput sama Wahyu. Dan pada saat itu dengan senang hati Wahyu ini menjemput sang kakak di toko sembako. Pada saat Wahyu menjemput kakaknya, Wahyu ini ketemu sama bos pemilik sembako tersebut. Memang ya Wahyu ini sering bolak-balik ke toko sembako tersebut. Namun pada hari itu entah kenapa Wahyu ini bertemu sama pemilik sembako tersebut. Dan bos pemilik toko sembako tersebut juga baru pertama kali nih ketemu sama Wahyu. Dan akhirnya setelah mereka ketemu, Wahyu juga memperkenalkan dirinya sama bos tersebut. Dan kakak Wahyu ini akhirnya pamitan pulang. Jadilah mereka pada saat hari itu pulang ke rumah. Nah, di rumah kakaknya Wahyu ini seperti biasa yang namanya orang udah lama nggak ketemu sama kedua orang tuanya. Walaupun ya jarak toko sembako tersebut dari rumahnya juga nggak terlalu jauh lah kalau bisa dibilang. Kurang lebih menempuh jarak 1 sampai 1,5 jam. Tapi karena memang di toko itu si kakak ini sibuk, jadi memang nggak ada waktu buat pulang. Dan bosnya juga ngasih izin tuh paling barang sebulan itu cuma sekali atau 2 bulan sekali.
Ya seperti biasa lah ya di rumah mereka melepas kangen. Terus juga kakaknya Wahyu ini sering cerita kalau misal bosnya itu kayak gimana sama orang tuanya, sama Wahyu juga pada saat itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih 2 atau 3 hari si kakak ini di rumah. Akhirnya pada hari itu kakak Wahyu ini kembali lagi ke toko, dan si Wahyu pada saat itu diminta kembali untuk mengantarkan si kakak kembali ke toko sembako tersebut. Pada saat Wahyu mengantar si kakak ini kembali ke toko, pada hari itu Wahyu kembali bertemu dengan bos pemilik toko sembako tersebut. Jadi pada saat bertemu sama bos pemilik sembako itu, Wahyu ini nggak ngerasain ada hal-hal yang aneh, biasa aja. Dan bos tersebut juga cuma ngeliatin Wahyu aja dari jauh. Dan akhirnya pada saat itu Wahyu pamit sama kakaknya, Wahyu pulang, dan kakaknya juga melanjutkan pekerjaannya kembali di toko sembako tersebut. Selang beberapa hari dari pertemuan Wahyu sama bos pemilik toko tersebut, kakaknya Wahyu ini merasa ada yang aneh. Dikarenakan bos pemilik toko sembako tersebut sering menanyakan kabar atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut si kakak ini nggak masuk akal. Jadi bos tersebut nanyain ke kakaknya Wahyu ini, umur si Wahyu ini berapa, lahir hari apa, terus Wahyu ini anak yang keberapa. Dengan polosnya si kakak ini menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh bos pemilik sembako tersebut. Walaupun dengan perasaan yang aneh gitu ya, kok si bos ini nanyain hal-hal yang maksudnya di luar nalar lah kalau bisa dibilang ya. Biasa kan kalau misal orang nanyain itu paling nanya kabar gitu kan, kabarnya gimana gitu. Terus nanyain yang seperti biasa lah, ini kok malah nanyain hari lahir, anak keberapa, bahkan sampai nanyain adik kamu tuh udah punya pacar belum, sampai nanya kayak gitu. Tapi semua itu dijawab dengan polosnya oleh kakak Wahyu ini. Setelah si bos ini menanyakan hal-hal yang menurut si kakak ini pertanyaan yang aneh dan bahkan mungkin menurut beliau ini nggak masuk akal. Sejak saat itu kakak dari Wahyu ini sering menemukan uang. Jadi uangnya itu seperti ada orang yang sengaja naruh. Mulai dari 20.000, 50.000 sampai 100.000. Dan yang anehnya, yang menemukan uang itu cuma si kakak ini aja. Karena kan di toko itu bukan cuman kakak Wahyu aja yang kerja. Ada beberapa karyawan lah yang kerja di situ ya. 3 atau 4 orang lah yang lain kerja di situ. Si kakak Wahyu ini sering nanyain, apa temannya ini juga pernah menemukan uang yang ditemukan oleh si kakak ini. Tapi teman-temannya malah jawab, enggak, gue gak pernah nemuin duit di sini gitu. Nah, uang itu diambil sama si kakak Wahyu ini, terus dikumpulin sama dia. Tapi pada saat si kakak ini ngambil atau nemuin itu uang, kakak Wahyu ini berpikiran bahwa memang apa iya mungkin pada saat orang belanja uangnya jatuh. Ya udahlah, akhirnya diambil terus dikumpulin sama si kakak ini. Yang mana tahu nanti kalau misal orangnya memang balik lagi ke toko itu, dia bisa kembalikan uangnya. Jadi tuh uang disimpan nih sama si kakak. Di sisi lain, bos pemilik toko sembako itu memiliki 2 orang putra. Anak yang pertamanya ini berumur kurang lebih seumuran sama si Wahyu. Tapi anaknya itu sakit-sakitan, dan sakitnya itu bisa dikatakan sakit yang lumayan aneh. Pada saat di rumah, anaknya ini mengalami sakit yang benar-benar luar biasa dan bikin kedua orang tuanya ini panik. Jadi pada saat sampai di rumah sakit memang terlihat anak ini tuh lesu. Lemas, lesu gitu ya. Pada saat dilakukan pemeriksaan, jadi orang tuanya ini terutama ibunya lah ya yang benar-benar khawatir pada saat itu. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau anak saya diperiksa secara keseluruhan. Soalnya pas di rumah tuh benar-benar ngerasain sakit yang benar-benar sakit gitu. Nah akhirnya si dokter juga bilang, ya udah kalau memang ibu maunya seperti itu kita lakukan lah, jadi pemeriksaan lah. Mulai dari ronsen, periksa darah, cek urin sampai dengan dilakukan pemeriksaan sampai ke jantung, ginjal, fungsinya segala macem lah. Nah pada saat itu dokter juga bingung.
Pada saat sampai ke rumah sakit, nih anak masih kelihatan lemes ya, lemes, lesu gitu. Lama-kelamaan setelah melakukan pemeriksaan, makin kelihatan seger gitu, nggak ada kelihatan orang yang sakit. Dokter bilang, "Bu, kok lama-lama anaknya makin kelihatan seger, nggak ada tanda-tanda sakit?" "Nggak dok, pokoknya saya maunya tetap dilakukan pemeriksaan. Ini anak tadi di rumah benar-benar sakit dok." Ya udah, sekarang kita tunggu aja lah Bu hasil dari pemeriksaan yang tadi kita lakukan. Akhirnya nunggulah hasilnya keluar. Pada saat hasilnya keluar, dokter manggil bos pemilik sembako itu sama istrinya. Dan bener, nggak ada sakitnya. Mulai dari jantung sehat, ginjal sehat, ronsen bagus, hasil darah bagus, tes urin pun bagus. Nggak ada sakit apapun. Dan tuh anak juga makin lama makin seger. Tuh kan Bu, bener yang saya bilang, anak ibu ini sehat. Terlihat dari hasil pemeriksaan yang tadi dilakukan, semua hasilnya itu memperlihatkan bahwa si anak ini sehat-sehat aja. Ibunya itu cuma bisa diem dan bilang, "Kok aneh ya Pak? Tadi di rumah anak ini benar-benar sakit, sampai di rumah sakit dia malah seger." Dan itu kejadiannya berulang-ulang. Bahkan semua rumah sakit yang ada di situ sudah pernah didatangi oleh orang tuanya itu. Bukan cuma itu aja. Jadi anak kedua dari pemilik sembako tersebut berumur kurang lebih 3 atau 4 tahun lah ya. Dan orangnya itu bisa dibilang bahasa kedokterannya lah ya, speech delay atau bisa dikatakan terlambat bicara. Nah, kasusnya dari anak bos pemilik sembako itu pada saat berumur 3 atau 4 tahun ya, pada saat itu benar-benar belum bisa bicara. Bos pemilik sembako ini juga nggak tinggal diam. Jadi ngelihat anaknya ini umur 3 tahun kok belum bisa ngomong, akhirnya dia bawalah anaknya ini ke dokter tumbuh kembang atau bisa dibilang psikolog atau apalah ya pada saat itu. Dokter bilang, "Pak, ini anak bahasa kedokteran itu speech delay, jadi butuh terapi." Udah tuh, jadi dia ngeluarin uang seminggu 3 kali buat terapiin anaknya. Dan gak bisa memakan waktu sebentar, dan itu butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa anaknya ini berbicara. Jadi kita balik lagi nih ke cerita Wahyu tadi. Nah, pada suatu hari Wahyu ini main ke rumah temannya. Kebetulan rumah temannya Wahyu ini nggak terlalu jauh dari toko sembako tempat si kakaknya kerja. Jadi Wahyu ini inisiatif. "Ah, mainlah ke tempat si kakak, udah lama nggak ketemu, kurang lebih 2 minggu. Udah 2 minggu Wahyu ini nggak ketemu sama kakaknya." Akhirnya dia nengokin kakaknya lah ya. Nah, pada saat sampai di toko itu, si kakak ini cerita sama Wahyu kalau kedua anaknya bosnya itu sedang sakit. Tapi memang sebelumnya Wahyu ini udah tahu bahwa kedua anaknya bos itu sering sakit-sakitan. Karena memang kan kakaknya Wahyu ini sering cerita kalau anak bosnya itu punya sakit tapi sakitnya aneh. Nah, mungkin pada saat siang itu si kakak ini bilang ke Wahyu bahwa sakit anaknya ini mungkin semakin parah. Terus si kakak ini juga cerita ke Wahyu, cerita keanehan atau kejanggalan lah yang terjadi di keluarga bos pemilik sembako tersebut. Kejanggalannya itu anak-anak bosnya ini gak boleh makan makanan yang enak. Terus sakitnya juga menurut si kakak ini sakitnya gak wajar lah. Akhirnya Wahyu ini sama kakaknya ngobrol lah, karena memang udah 2 minggu gak ketemu. Si kakaknya juga nanyain kabar orang tuanya gimana, terus di rumah kayak gimana, pokoknya cerita-cerita lah. Nah, akhirnya si kakak ini nawarin minum ke Wahyu. "Kamu mau minum gak?" Pada saat ditawarin kayak gitu, Wahyu ini sempat nolak. "Gak usah deh kak." Nah, tapi mungkin karena memang ngobrolnya udah terlalu lama, Wahyu juga mungkin udah berasa haus. Dan memang pada siang itu cuacanya cukup panas dan terik. Yang awalnya ragu, akhirnya minumlah air yang ditawari oleh si kakak ini. Pada saat Wahyu minum air yang dikasih oleh sang kakak, disitulah mulai keanehan-keanehan terjadi pada Wahyu. Keesokan harinya Wahyu ini mulai merasakan sakit perut yang benar-benar sakit. Setiap hari, jadi memang kurang lebih 5 hari. Dari hari ke hari semakin sakit perut yang dirasakan oleh Wahyu ini menjadi-jadi. Akhirnya orang tuanya ini beliin Wahyu obat.
Dan obatnya itu dibeli juga cuman obat warung ya, belum ke dokter atau kemana. Nah akhirnya setelah minum obat, pada saat hari kelima itu Wahyu ini bisa tertidur. Di dalam tidurnya itu Wahyu ini bermimpi. Jadi Wahyu ini merasa di suatu tempat, namun tempatnya itu belum pernah Wahyu datangi. Dan Wahyu ini berjalan yang benar-benar merasa jauh sekali. Jadi di dalam mimpinya ini juga Wahyu ketemu sama orang-orang yang belum pernah Wahyu temui sebelumnya. Dan akhirnya Wahyu terbangun dan kembali Wahyu ini merasakan sakit perut yang benar-benar sakit. Melihat keadaan Wahyu yang kayak gitu, orang tua Wahyu ini mulai merasakan khawatir. Orang tua Wahyu membawa Wahyu ke puskesmas. Ya udah akhirnya Wahyu ke puskesmas. Wahyu diperiksa sama dokter di puskesmas itu, dan dokter puskesmas itu bilang kalau Wahyu ini tidak ada sakit apa-apa. Orang tua Wahyu bilang, "Dok, tapi di rumah anak saya ini udah 5 hari dok sakit yang benar-benar sakit. Kita aja di rumah ngelihatnya sampai nggak tega ngelihat dia kesakitan. Masa iya dokter bilang anak saya sehat, perutnya nggak sakit? Dokter salah periksa kali." Jadi orang tua Wahyu ini ngerasa nggak terima sama diagnosa yang dikatakan oleh dokter. Akhirnya Wahyu dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah perut Wahyu ini sakit lagi. Jadi malah sakitnya itu malah menjadi-jadi. Orang tuanya makin khawatir. Duh, kok malah makin sakit. Dan gak puas sama hasil pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas tadi. Akhirnya kedua orang tua Wahyu ini bawa Wahyu ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit yang lumayan besar lah pada saat itu ya. Akhirnya pas dateng diperiksa sama dokter umum, terus dokternya bilang, "Ya udah Bu, kalau gitu kita lakukan pemeriksaan aja lah. Kalau memang anak ibu sakit di bagian perut, kita coba USG atau kita ronsen gitu ya." "Ya udah Dok, periksa aja lah, gimana pun yang penting anak saya sembuh." Akhirnya dilakukan pemeriksaan hari itu, Wahyu di USG, terus juga difoto ya, di ronsen di bagian perutnya. Pada saat hasilnya keluar, dokternya itu bilang Wahyu ini sehat dan perut Wahyu juga nggak ada sakit apa-apa. Dan akhirnya orang tua Wahyu ini ya udahlah kita bawa pulang aja gitu. Karena memang di rumah sakit sama hasil pemeriksaan di puskesmas hasilnya sama, bahwa perut Wahyu ini nggak sakit. Dan memang ya dari hasil ronsen sama USG itu nggak ada tanda-tanda bahwa perut Wahyu ini tuh ada yang aneh lah gitu ya. Kalau misalnya sakit kan kelihatan ya dari organ dalam itu, atau ada bagian yang luka atau apalah gitu ya. Jadi dokter bilang anak ibu sehat itu. Ya udah tuh Wahyu dibawa pulang. Pada saat sampai ke rumah, nah jadi orang tuanya ini merasa ada yang aneh karena Wahyu ini setiap kali azan berkumandang, itu dia tuh di dalam kamar tuh bener-bener kayak menggangin perutnya sampai sakitnya itu kalau bisa dibilang ya sampai meraung-raung kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Itu orang tuanya bilang tuh setiap azan berkumandang, entah itu azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu kayak gitu. Orang tuanya ini udah mulai ngerasa, aduh kok aneh ya Pak gitu. Maksudnya Wahyu ini ngerasain sakit yang benar-benar teramat sakit itu pada saat azan berkumandang. Setelah azan masih bisa aktivitas seperti biasa ya, walaupun dia masih nahan sakit tapi dia masih bisa jalan kayak ke kamar mandi sendiri gitu, atau masih bisa aktivitas sendiri lah di dalam rumah itu. Pada saat hari itu Wahyu ini bilang ke orang tuanya, dia cerita gitu. Jadi pada saat malam hari mungkin Wahyu ini kepengen ke toilet gitu. Nah jadi posisi rumahnya Wahyu ini kalau mau ke toilet itu harus keluar dulu. Jadi rumah sama kamar mandinya itu terpisah. Pada saat Wahyu ini keluar mau ke kamar mandi, Wahyu tuh kayak ngedengar ada suara lonceng kuda, tapi ngedengar itu dari atas. Jadi kayak di langit gitu ya, kayak ada yang lewat suara lonceng kuda. Tapi Wahyu ini kayak nggak ngubris lah gitu. Dia dengar gitu, tapi salah dengar kali. Masa iya malam-malam gini kayak ada suara lonceng kuda yang sedang jalan gitu ya. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi, terus dia balik lagi ke kamarnya. Nah, keesokan harinya setelah Wahyu ini mendengar suara lonceng kuda itu, perut Wahyu semakin menjadi sakitnya. Benar-benar sakit, bahkan sampai Wahyu ini udah nggak bisa aktivitas. Jadi cuman bisa terbaring lah di tempat tidurnya. Dan memang separah itu.
Yang pada awalnya Wahyu ini masih bisa aktivitas gitu ya, walaupun masih menahan rasa sakitnya, tapi seenggaknya tuh dia ke kamar mandi masih bisa sendiri. Terus dia sholat juga masih bisa berdiri gitu ya, terus dia mau ngambil minum juga dia nggak nyusahin orang tuanya. Pada hari itu Wahyu cuman bisa terbaring di tempat tidur, benar-benar nggak bisa aktivitas sama sekali. Dan yang makin aneh dari sakit Wahyu ini, pada saat Wahyu ini yang ngerasain sakit gitu ya, sakit yang benar-benar sakit. Wahyu ini sampai nggak bisa ngenalin orang-orang yang di sekelilingnya, coba bayangin. Yang Wahyu lihat pada saat itu cuman ada genderuwo sama kuntilanak yang ngeliatin Wahyu dari depan pintu. Pada saat Wahyu cerita kayak gitu, orang tua dari Wahyu ini masih menganggap bahwa sakit perut Wahyu ini masih sakit perut yang biasa gitu, nggak ada yang aneh. Ya mungkin orang tuanya ini beranggapan ya karena mungkin sakit yang benar-benar luar biasa, jadi Wahyu ini mungkin halusinasi aja lah ngelihat genderuwo atau kuntilanak. Jadi anggapan orang tua Wahyu ini seperti itu pada saat itu. Dan akhirnya kondisi Wahyu ini makin hari semakin memburuk. Jadi bisa dikatakan Wahyu ini sudah lumayan parah lah sakitnya ya. Nah, kakak Wahyu yang sedang kerja di toko sembako juga seperti apa ya, kayak udah mulai perasaannya itu udah nggak enak. Soalnya setiap malam ya kakak Wahyu ini selama 5 hari berturut-turut mimpi. Di dalam mimpinya itu didatangi oleh kakaknya yang pertama yang udah lama banget meninggal. Jadi di dalam mimpinya itu sang kakak yang udah meninggal ini seperti ngasih tahu bahwa ada sesuatu hal yang terjadi, hal buruk yang terjadi, dan menyuruh kakaknya Wahyu ini untuk pulang ke rumah. Setelah dapat mimpi kayak gitu, kakaknya Wahyu ini mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Duh, kok tumben ya gitu, maksudnya selama kakaknya meninggal tuh belum pernah dia dimimpiin sama kakaknya. Maksudnya didatangin lah ya dalam mimpi oleh kakaknya ini. Ada apa gitu sebenarnya gitu. Wahyu juga yang biasanya sering datang ke toko, misal dalam 2 minggu sekali gitu, atau seminggu sekali gitu ya. Tapi ini kok juga nggak pernah datang. Ini perasaan sang kakak ini udah mulai nggak karuan gitu. Jadi kayak udah mulai ngerasa gelisah lah di toko itu. Dan ternyata bukan hanya sang kakak yang bermimpi didatangi oleh almarhum kakaknya yang sudah meninggal. Tapi di rumah ibu dari Wahyu ini juga bermimpi yang aneh. Namun kali ini mimpinya tidak didatangi oleh anaknya yang udah meninggal itu. Ibu dari Wahyu ini bertemu sama sosok atau seseorang yang dia tidak kenali. Dan sosok itu berkata kepada ibunya bahwa ingin mengambil Wahyu dari keluarga itu. Ibunya Wahyu ini kaget. Loh, saya nggak akan ngasih anak saya sayang sama anak saya. Jadi setelah ibunya Wahyu itu bilang seperti itu kepada orang itu, akhirnya sosok orang itu menghilang. Dan akhirnya kakak Wahyu ini mengetahui bahwa di rumah adiknya ini sedang sakit yang lumayan parah. Jadi dia minta izin sama bosnya untuk pulang karena ingin menemui adiknya tadi ya kan. Akhirnya pas sampai ke rumah dia bertemu sama Wahyu. Dan disitulah si kakak ini menceritakan semua kejadian atau kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh keluarga si bosnya itu. Dan bukan cuma itu. Sang kakak juga menceritakan bahwa selama 5 hari berturut-turut dia didatangi oleh almarhum kakaknya yang sudah lama meninggal. Dikarenakan melihat kondisi Wahyu yang sudah lumayan parah, Wahyu sudah tidak bisa aktivitas, cuma bisa di tempat tidur. Kakak sama orang tuanya juga nggak tega. Akhirnya pihak keluarga ini memutuskan membawa Wahyu ini ke tabib. Karena kan sudah ke rumah sakit dan pihak rumah sakit memang secara medis Wahyu ini nggak sakit apa-apa gitu. Ya udah akhirnya Wahyu ini dibawalah ke tabib. Jadi pada saat Wahyu ini diperiksa sama sang tabib, jawaban yang sama juga terdengar dari mulut si tabib ini. Bu, kalau dilihat secara kasat mata memang anak ibu ini nggak sakit. Tapi saya akan coba bantu untuk melihat secara kebatinan gitu ya. Akhirnya sang tabib ini mau mengobati Wahyu secara kebatinan. Jadi dilihatlah dari mata batinnya, mungkin seperti itu. Jadi setelah dilihat dari kebatinan, ternyata Wahyu ini diganggu oleh makhluk gaib. Jadi yang ganggu Wahyu ini bukan cuma satu makhluk gaib. Banyak sekali makhluk gaib yang mengganggu Wahyu. Dan bukan hanya mengganggu, ternyata makhluk-makhluk tersebut memperebutkan Wahyu. Jadi setelah tabib itu ngomong seperti itu, orang tua Wahyu ini minta tolong lah. Ya udah Pak Tabib, saya minta tolong, maksudnya anak saya ini disembuhkan. Ya udah Pak, saya coba. Akhirnya sang tabib ini mencoba. Setelah beberapa kali mencoba ingin menyembuhkan Wahyu,
Sang tabib ini nyerah. Saya nyerah Pak, saya nyerah. Makhluk yang ganggu anak bapak ibu ini benar-benar sangat kuat. Dan bukan cuma satu yang tadi saya bilang, banyak sekali. Jadi mohon maaf saya benar-benar gak bisa membantu untuk menyembuhkan anak ibu. Dan akhirnya pada saat itu Wahyu dibawa pulang oleh keluarganya. Jadi pas di rumah keluarganya ini gak patah semangat. Dan keesokan harinya, jadi ada orang yang datang bilang, coba deh dibawa ke tabib yang ini gitu ya, mudah-mudahan Wahyu bisa disembuhkan lah di situ. Pada hari itu juga Wahyu akhirnya dibawa sama orang tuanya ke tabib yang dikasih tahu oleh tetangganya itu. Dan alhamdulillah Wahyu bisa diobati di tabib tersebut. Jadi setelah selesai pengobatan, tabib ini bilang ke orang tuanya Wahyu, Wahyu ini sudah diincar untuk menjadi tumbal pesugihan, menggantikan tumbal yang seharusnya ditumbalkan. Jadi tabibnya juga ngejelasin kenapa perut Wahyu ini bisa sakit. Di tubuh Wahyu ini sudah ditanam rempah mayit oleh pelaku pesugihan yang akan menumbalkan Wahyu. Nah, medianya ini bisa dari makanan atau minuman. Jadi bisa saja Wahyu ini pernah minum atau makan yang makanan atau minumannya ini sudah dijampi-jampi oleh rempah mayit. Setelah mendengar penjelasan sang tabib, tiba-tiba kakaknya Wahyu ini langsung terdiam dan seperti mengingat kejadian sebelum Wahyu ini sakit. Jadi memang sebelum Wahyu sakit kan Wahyu tuh datang ke tempat kakaknya dan kakaknya ini pernah ngasih minum ke Wahyu. Disitulah ya kakaknya ini langsung berkata dalam hati, waduh, apa jangan-jangan minuman yang aku kasih ke Wahyu itu ya penyebabnya. Kakak Wahyu ini udah gak tahan, akhirnya dia cerita sama si tabib ini kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sebelum Wahyu ini sakit. Jadi sang kakak ini cerita ke sang tabib bahwa dia itu kerja. Jadi kerja di salah satu toko sembako yang memang keluarga bosnya ini bisa dikatakan agak aneh gitu ya keluarganya. Soalnya anaknya ini dua-duanya ini penyakitan. Dan setelah di flashback atau diingat kembali, ternyata sakit yang dialami sama anaknya bos ini sama persis sama penyakit yang dialami sama Wahyu. Dan kakaknya Wahyu juga cerita, jadi kakaknya ini sering menemukan uang. Dan anehnya teman-teman yang satu pekerjaan sama dia tuh nggak ngelihat kalau ada uang di situ. Jadi cuma dia doang yang ngelihat uang itu. Jadi pada saat dia melihat uang itu, dia ambil dan dia kumpulin. Dan kejadian itu juga bukan cuma 1-2 kali dan sering terjadi. Nah, kejadian yang ketiga ya pada saat Wahyu ini datang ke toko, terus kakaknya ini kasih minuman ke Wahyu, air putih lah ya tepatnya. Disitulah setelah Wahyu ini minum air, keesokan harinya Wahyu ini langsung sakit perut. Jadi cerita kakaknya Wahyu ini didengar lah ya sama sang tabib. Sambil berpikir, sang tabib ini bilang sama kakaknya dan keluarganya lah ya, jadi Bu, Pak gitu ya, setelah saya dengar cerita dari kakaknya Wahyu ini, jadi memang Wahyu ini sepertinya menjadi tumbal pesugihan yang menggantikan tumbal yang seharusnya. Dan sepertinya uang-uang yang ditemukan oleh kakaknya Wahyu ini sebagai mahar untuk pengganti tumbal pesugihan. Nah, setelah mendengar semua penuturan atau penjelasan yang dikatakan oleh sang tabib, akhirnya Wahyu dibawa pulang lah sama kedua orang tuanya dan kakaknya. Jadi setelah sampai di rumah, kakaknya ini kembali terdiam dan berpikir. Jadi kakaknya Wahyu ini seperti flashback selama beberapa minggu belakangan. Jadi memang anak bosnya ini sering datang ke toko. Dan terlihat memang anak bosnya ini seperti semakin sehat. Jadi memang terlihat sekali perbedaannya. Sebelum Wahyu ini sakit, anak bosnya itu setiap kali datang ke toko itu benar-benar sakit-sakitan yang benar-benar terlihat tidak sehat. Nah, jadi setelah sampai di rumah, setelah mendengar penjelasan dari sang tabib, kakaknya mikir, oh iya ya, aku baru nyadar. Jadi memang 2 minggu atau 3 minggu belakangan ini anak bosnya itu setiap kali datang ke toko tuh bugar, sehat, bener-bener seperti layaknya anak pada umumnya lah gitu ya. Dan kakak Wahyu ini semakin yakin bahwa memang pelaku pesugihan itu adalah bos pemilik toko sembako itu. Dan anaknya sendiri yang dijadikan tumbal dan Wahyu sebagai tumbal penggantinya.
Nah, singkat cerita, setelah melihat kondisi Wahyu ini sudah mulai membaik lah. Jadi memang udah nggak merasakan sakit perut yang hebat. Akhirnya kakaknya Wahyu ini memutuskan untuk kembali ke toko. Nah, pada saat sampai di toko, kakak Wahyu ini mengembalikan semua uang-uang yang ia temukan. Dikembalikan lagi kepada bos pemilik toko itu. Dan kakaknya Wahyu ini bilang sama si bos, "Pak, ini saya menemukan uang berkali-kali, bukan cuma sekali dan dalam jumlah yang lumayan besar. Jadi saya nggak mau Pak ngambil yang bukan hak saya. Nah sekarang saya kasih ke Bapak aja deh. Ya mana tahu nanti orang yang merasa kehilangan uang ini kesini, jadi Bapak bisa balikin uangnya." Setelah semua uang-uang yang ditemukan oleh sang kakak ini diserahkan sama bos pemilik toko sembako itu, kondisi dari kesehatan Wahyu ini perlahan sudah mulai membaik. Namun di sini memang rempah mayit yang berada di dalam tubuh Wahyu ini belum bisa sepenuhnya disembuhkan. Nah, dan saran dari sang tabib, Wahyu ini harus dibawa keluar dari kota tersebut sambil menunggu rempah mayit itu keluar dari tubuh Wahyu. Dan singkat cerita, toko sembako tempat kakak Wahyu bekerja ini yang tadinya ramai pembeli, sekarang sudah mulai sepi dan bisa dikatakan sudah mulai bangkrut. Dan kondisi kesehatan dari anak pemilik toko sembako tersebut juga tidak diketahui bagaimana keadaannya pada saat ini. Dan akhirnya kakak Wahyu juga memutuskan untuk berhenti bekerja dari toko itu. Nah teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan barusan. Pesan moral yang dapat saya petik dari kisah barusan adalah segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Dan dalam setiap cobaan pasti ada hikmah di baliknya. Dan sebelum kita melakukan segala sesuatu hendaknya diawali dengan bismillah. Selain kita mengingat Allah dengan membaca bismillah, insya Allah kita dijauhkan dari segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah atau pengalaman misteri yang teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan cerita dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri yang teman-teman alami kepada teman-teman yang menonton video saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.